Darmini sugeng injing. Alhamdulillah, injing ugi. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat Bapak. Alhamdulillah sehat. Kemarin habis jalan-jalan. Yes, Alhamdulillah, ya itu penting untuk menjaga pikiran kita agar tidak Bu, jenuh, jadi depresi. Sepertinya Ibu mempunyai masalah di dalam pembelajaran di kelas. Kalau boleh tahu masalahnya apa ya Bu? Masalah kegiatan belajar mengajar di kelas 2 Bapak itu ada kesulitan anak-anak itu ada yang sudah lancar membaca dan ada yang belum Pak. Terus saya itu bagaimana caranya agar KBM ini bisa berjalan lancar antara yang belum bisa membaca dan yang sudah bisa membaca. Yang sudah bisa membaca itu tetap lanjut biar lebih lancar lagi dan yang belum bisa itu agar segera bisa menutupi temannya yang lancar. Itu kegiatan belajar saya harus bagaimana ya Pak? Oh ngaten nggih Ibu. Alhamdulillah kita bisa bertemu di sini ngobrol bareng untuk mencari jalan bersama, solusi bersama tentang anak-anak yang belum lancar membaca. Di sisi lain, murid Ibu ada yang sudah lancar membaca. Ibu muridnya 8 Ibu ya? Iya, muridnya 8. Laki-lakinya 5, perempuannya 3. Dari 8 ini yang sudah lancar berapa Bu? Yang sudah lancar 5 anak. Oh, yang belum berarti? Yang belum 3 Pak. Nah, dalam kesempatan kali ini tujuan kita insya Allah nanti akan mencari solusi bersama ya Bu. Bukan berarti saya lebih tahu dari Ibu, kita sharing bersama. Bisa Ibu sebutkan dari 3 anak itu yang tidak bisa siapa saja? Yang tidak bisa itu Fikri, kemudian Mila, dan Adit. Terus yang lancar membaca apa yang itu? lancar membaca itu ada Mbak Ruby, Mbak Marwah, dan Selim serta Aska. Oh ya, ini Aska kelas 2. Iya. Ya, alhamdulillah dari prosentase dari 3 dari 8 itu sudah ya lumayan bagus Ibu. Artinya lebih banyak yang pandai membaca. Iya. Dari 5 anak yang bisa membaca ini ada yang seperti apa yang paling menurut Ibu paling lancar sekali? Seperti apa itu? Yang paling lancar sekali itu Mbak Marwah. Itu anaknya itu sepertinya anak itu Pak lebih dewasa. Suka memberi pelajaran temannya yang lain, misalnya anak itu belum selesai mengerjakan, dia mau membantu Pak. Itu keinginan anak tersebut. Ya, walaupun kadang saya suruh dan kadang anak itu mempunyai keinginan sendiri untuk membantu temannya yang belum selesai untuk mengerjakan tugas ataupun membaca. Gitu. Iya. Sekarang sebaliknya Ibu, yang dari 3 anak ini yang paling parah menurut Ibu seperti apa? Yang tidak bisa membaca. Yang paling parah itu Adit Pak. Anaknya itu kalau saya suruh membaca keras malah hanya lirik-lirik gitu Pak. Kemudian saya kan tidak tahu bagaimana caranya anak ini kok. Adit ya Bu? Iya Adit. Adit Tama. Adit Tama. Iya, betul. Cuma pelan-pelan Pak. Terus saya akan membimbing bagaimana ini yang salah yang mana. Cuma ambil gitu. Tidak, menurut perkiraan Ibu dan penilaian Ibu, anak ini apakah mempunyai masalah dalam keluarga? Sepertinya anak ini yang Pak dimanja oleh orang tuanya. Kalau saya tanya, itu kalau pagi itu bangunnya siang. Ya kan saya suruh untuk sholat subuh. Saya tanya setiap pagi itu siapa yang tadi tidak sholat subuh. Ternyata Adit itu tidak dibangunkan oleh ibunya dan anak itu dimanja Pak. Iya. Nah, kaitannya dengan kegiatan literasi membaca itu sampai sejauh mana, artinya melafalkan huruf, kata, kalimat itu menurut pandangan Ibu seperti apa?
sepertinya kesulitan untuk mengeja, Pak. Oh, mengeja. Sehingga dia sepertinya tidak pede kalau saya nanti membaca keras nanti salah. Sepertinya anak ini takut kalau salah membacanya gitu. Berarti di sisi lain ada perasaan minder ya Bu. Iya betul, ada perasaan minder. Sekarang yang lebih luas lagi. Selama ini yang Ibu laksanakan metode pembelajarannya seperti apa? Metode pembelajaran. Coba, saya ingin melihat Ibu tentang mengajar agar anak-anak itu ada yang pintar baca, ada yang tidak. Monggo Bu. Anak itu saya bimbing membaca dari semua siswa dulu bareng-bareng. Nanti ternyata yang 3 anak itu saya bimbing tersendiri, Pak. Kalau kesulitan saya begini, Pak, kalau saya membimbing 3 anak itu agar bisa lancar membaca, terus yang lain itu mau diberi pelajaran apa gitu, saya yang kesulitan itu, Pak. Nanti kan yang lain malah lihat, Pak, kalau saya membimbing yang 3 anak. Oke, iya sudah saya tangkap. Masalah di sini Bu, artinya ini terbentur waktu ya Bu, dan pengelolaan kelas. Kalau seandainya sekiranya yang siapa tadi yang lancar baca Aska itu diberdayakan, diminta untuk membimbing yang tidak bisa membaca tadi siapa Bu? Fikri. Adit. Ya sedikit-sedikit, Pak. Yang Nah, paling belum membaca itu Adit, sepertinya kurang pede. Oh ya, enggak. Menurut penilaian Ibu misalnya dibimbing, diberi waktu Aska untuk mengajari mereka ini bisa tidak? Sepertinya kalau anak itu kalau untuk membimbing membaca kemana itu belum bisa, Pak. Belum bisa. Tapi kalau mengerjakan tugas itu malah bisa. Ini caranya seperti ini. Kalau membimbing membaca untuk anak kelas 2 belum bisa, Pak. Membimbing temannya. Artinya begini, tadi di awal kan jenengan kan mendikan untuk mengajari yang lain, bisa mengajari yang lain. Untuk kalimat sederhana atau kata-kata sederhana, misalnya panjenengan persiapkan dalam 1 lembar kertas tersendiri, dibuat dari rumah atau dipersiapkan dari sekolah, di kantor. Kemudian dipanggil 3 anak dan 1 anak ini untuk dalam 1 ruangan. Untuk mengajari, Ibu juga tidak lepas begitu saja. Kalau seperti ini, seperti itu gimana? Coba bisa saya berjalan, bisa berjalan enggak? Oh, sepertinya bisa. Oh, alhamdulillah. Itu yang Mbak Marwah itu anaknya seperti dewasa gitu loh. Oh iya, alhamdulillah ya. Coba nanti Ibu kalau itu bisa, alhamdulillah ya. Jadi itu namanya peer teaching. Bukan peer teaching. Tutor sebaya. Tutor sebaya ya. Dari orang yang lebih duluan memahami materi atau menguasai, kemudian mengajari anak yang belum bisa. Itu 1 ya Bu. Kemudian yang kedua tadi Ibu di pertengahan pembicaraan juga cerita kalau yang ini saya beri pelajaran membaca, yang 5 ini ramai. Iya betul Pak. Itu karena menurut Ibu seperti apa? Karena apa ini kendalanya kok bisa ramai ini yang ini dengan mampu membimbing yang tidak bisa membaca, kemudian ini ramai. Kira-kira di mana letak kelemahannya? Kok bisa seperti ini? Ibu bisa menganalisa buatan ini. Ya sepertinya ya anak yang lain yang sudah bisa membaca itu juga harus dibimbing dengan materi yang sama, Pak. Kalau nanti berbeda, misalnya saya beri pelajaran matematika, itu baru bisa, Pak. Terus karena fokus kita akan meningkatkan kemampuan membaca bagi anak yang belum lahir membaca. Tadi ya kita fokus di sini di literasi, oke? Terus seandainya ini sekiranya ada waktu tersendiri 3 anak ini panjenengan beri waktu khusus, kemudian panjenengan bimbing membaca, berikan sumber bacaan, menurut Ibu berjalan tidak nanti? Sepertinya bisa berjalan. Jadi kan tetapi itu waktu di luar jam pelajaran KBM pagi, Pak. Misalnya les khusus untuk
untuk 3 anak tersebut. Gitu. Ya, pernah ini dijalankan. Pernah. Alhamdulillah. Terus dari seberapa kali Bu? Sering atau sudah lebih dari 5 kali? Baru 3 kali Pak. Oh, 3 kali. Kemudian saya les bareng-bareng Ya. materinya kok ya banyak sekali di kelas 2 itu seperti bahasa Indonesia itu kok sudah penggunaan tanda koma, penggunaan tanda baca, apa itu penggunaan huruf kapital. Saya belum sempat meles lagi untuk khusus yang 3 anak. Oke. Dari 3 kali pertemuan dengan anak yang belum bisa membaca ini, ada progres peningkatan dokter? Sekarang begini Pak, yang Fikri itu saya bimbing khusus seperti guru privat. Itu banyak peningkatan Pak, dan yang itu Hilal, yang belum banyak peningkatan Adit lah, karena membacanya jalan. 3 orang ini ya? 3 orang ini variasi ya, yang meningkat atau belum. Secara umum kan meningkat ya Bu? Meningkat. Nah dari sini Ibu sudah bisa sebetulnya menggali solusi pemecahan sendiri. Tadi untuk memberdayakan temannya, kemudian yang kedua memberikan perhatian tersendiri, memberikan waktu sendiri untuk berlatih, membimbing anak untuk membaca. Terus langkah berikutnya setelah panjenengan tahu seperti itu, seperti apa Bu? Agar anak-anak ini yang belum, terutama yang belum bisa membaca dengan lancar ini nanti bisa membaca lancar. Dari 2 fokus utama tadi langkah itu. Coba Ibu ceritakan di sini. Besok saya akan memberikan pelajaran khusus di luar KBR ya Pak. Itu akan memberikan pelajaran tambahan untuk 3 anak yang belum lancar membaca. Paling utama yang Adit itu Pak. Anaknya kok manja sekali. Terus yang tadi ketika menjumpai ada anak yang sangat lancar membaca untuk diberdayakan, ada program untuk memberdayakan kembali. Programnya nanti saya suruh untuk membaca pada buku perpus di jam-jam yang sudah Bapak tentukan, kan itu ada pilihan dari Selasa untuk kelas 2. Nanti saya suruh pinjam buku dan dibaca. Artinya yang ini keterlibatan senior atau yang sudah membaca itu seperti apa itu? Nanti saya coba untuk membimbing temannya yang belum bisa membaca. Tapi saya kira yang mampu itu cuma Mara, Pak. Yang lain masih kekanak-kanaan, belum bisa membimbing temannya. Iya. Tapi bisa coba ya. Bisa Terus, Pak nanti. Kira-kira ini masih menunggu nanti atau disegera mungkin? Ya, insya Allah nanti saya praktekkan segera Pak. Kasihan nanti anak-anak yang ketinggalan dengan temannya. Oke. Terus nanti seandainya ini sudah bisa berjalan, panjenengan mengalokasikan waktu itu sendiri untuk membimbing 3 anak yang belum bisa membaca, juga memberikan waktu kepada orang atau anak yang sudah mahir untuk membimbing teman yang belum mahir. Ini panjenengan buat seperti apa bentuk komitmennya agar nanti tidak lepas atau hilang, atau terus nek cara Jawa ana boro-boro blarak nggih, hanya sesaat. Nek usaha jenengan biar nanti konsisten seperti apa Bu? Pun paham dereng, kula matur ngeten iki pun saged nangkap dereng. Program ini kan bagus nggih. Jenengan nanti akan membimbing dengan anak yang belum bisa membaca dengan meluangkan waktu, kemudian anak yang sudah bisa membaca untuk mengajari teman yang belum bisa membaca. Terus kedepannya nanti usaha Ibu agar ini konsisten, ajek ngoten lho, ajek, tidak hanya 1-2 berjalan mandek ngoten lho. Kados napa Bu? Nanti saya itu Pak beri tambahan jam pelajaran setiap seminggu ya rata-rata 2 kali. Dijadwal. Selain dijadwal,
Bu. Tentu kan ada ini ya Bu ya. Apa ini ditulis, dibuat jurnal. Bisa kita Bu, misalnya jurnal kegiatan tambahan pembimbingan membaca. Hari ini siswa ini jam sekian materinya apa. Bisa terus seperti itu. Alhamdulillah. Terus untuk Persebaya dibuat juga jurnal. Itu nanti kan gitu ya Pak. Ya biar nanti kita konsisten, artinya untuk bisa diperbaiki mana yang kiranya perlu dibenahi, kemudian mana yang perlu ditingkatkan, mana yang tidak. Terus kok minggu ini libur, ada apa, kan bisa direfleksi, diperbaiki. Jadi ya Bu ya, Ibu sadar enggak dari awal sampai akhir tadi Ibu punya masalah, tapi jenengan sendiri yang menyelesaikan. Sadar. Iya kan? Iya, karena belum pernah. Alhamdulillah. Nanti yang greget kita agar memotivasi diri untuk bersemangat dalam memberikan pembelajaran pada anak, baik yang mengalami masalah maupun yang sudah tidak mengalami masalah dalam hal membaca. Alhamdulillah pertemuan hari ini membuahkan hasil dan kami harapkan semoga nanti sukses Ibu dalam meneruskan ini tindak lanjut daripada pembicaraan kita. Tadi sudah kita simpulkan. Ini kesimpulannya apa saja Ibu tadi? Ada anak yang belum lancar membaca, nanti teman sebaya bisa memberikan pembelajaran dibimbing oleh teman sebaya. Yang kedua, memberikan waktu khusus secara disiplin untuk peningkatan ketiga anak tadi supaya bisa lebih lancar membaca. Matur nuwun, sudah saling bersama, teman kita cukup sampai di sini. Kalau ada apa-apa nanti panjenengan ampun segan-segan bertanya pada teman sejawat lainnya atau dengan saya juga bisa. Ngoten nggih Bu. Matur nuwun nderekaken sugeng melanjutaken pakaryan wonten kelas. Monggo. Amin. Meningkatkan kemampuan membaca. Amin.